Bagaimana mungkin seorang istri doanya diterima kalau masih suka ngelawan sama suami? Bagaimana seorang suami doanya bisa diterima kalau juga masih suka bohong kepada istri? Gitu ya. Bagaimana anak bisa diterima doanya kalau masih suka durhaka sama orang tuanya? Oke. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, alias UJ. Sosok muda, gagah, ceria. Diberi julukan Ustadz Gaul, karena gaya ceramahnya yang santai, trendy, dan mampu merangkul anak muda. Seorang pendakwah yang berasal dari masa lalu hitam kelam, hingga berhasil menembus level tinggi sebagai penceramah, pendakwah, penyanyi bahkan aktor. Hobinya mengendarai motor gede akhirnya membawa maut tak terduga. Namun, bahkan setelah kematiannya, rahasia paling dalam di kehidupannya dibongkar sendiri ke publik oleh istri tercinta, Pipik Dian Irawati Popon, alias Umi Pipik. Membuat jagat raya tersentak kaget dan melongok. Mirisnya, kabut ungu juga mendampingi perjalanan sang istri dan anaknya, membuat kisah keluarga tak berhenti menjadi sorotan miring di mata umat. Inilah sebuah episode berkabut, perjalanan kehidupan Ustadz Jeffrey, sebelum dan sesudah wafatnya, dihiasi kisah penuh warna bahkan pasca kepergiannya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dikenal sebagai UJ, lahir di Jakarta, 12 April 1973. Ia berasal dari keluarga religius. Sejak kecil, Jeffrey dikenal cerdas dan memiliki bakat agama. Di usia sekolah dasar, ia bahkan sempat mengikuti musabakah tilawatil Quran, MTQ, tingkat daerah. Orang-orang meyakini, masa depan Jeffrey adalah dunia dakwah. Namun memasuki usia remaja, jalan hidupnya berbelok tajam. Pada usia 15 hingga 17 tahun, Jeffrey mulai meninggalkan lingkungan religius. Ia keluar dari pesantren, bergaul di dunia malam Jakarta, mengenal diskotek, narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas. Awal tahun 1990-an, Jeffrey masuk dunia hiburan. Ia menjadi model, penari, dan aktor sinetron. Namanya cukup dikenal. Bahkan pada tahun 1991, ia meraih penghargaan pemeran pria terbaik sepekan sinetron remaja TVRI. Namun di balik layar, hidupnya berantakan. Kecanduan narkoba semakin parah. Konflik dengan keluarga tak terelakkan. Titik balik terjadi pada tahun 1992. Saat ayahnya wafat, kematian sang ayah mengguncang batinnya. Beberapa tahun kemudian, Jeffrey menjalani ibadah umrah bersama ibunya. Di Tanah Suci, ia mengaku mengalami kesadaran spiritual mendalam. Sejak akhir 1990-an, Jeffrey perlahan meninggalkan dunia lamanya. Pada tahun 2000, Jeffrey mulai berdakwah. Ceramah pertamanya hanya dibayar Rp35.000. Namun justru dari titik nol itu, namanya melesat. Ia dikenal sebagai Ustadz Gaul, pendakwah dengan masa lalu kelam yang dijadikan komoditas dakwah. Cerita hijrah, dosa, dan pertobatan menjadi nilai jual utama. Pada tahun 1999, Jeffrey Al-Bukhari menikah dengan Pipik Dian Irawati, seorang perempuan asal Semarang, lahir pada 26 November 1977. Saat menikah, Pipik dikenal sebagai model majalah remaja era 1990-an. Sementara Jeffrey berada dalam kondisi paling terpuruk sepanjang hidupnya. Pernikahan mereka dilakukan secara siri, dalam keadaan serba kekurangan. Beberapa bulan kemudian, pernikahan tersebut dicatat secara resmi di Semarang. Jeffrey saat itu belum menjadi ustadz, belum punya pekerjaan tetap, dan masih berjuang keras melepaskan diri dari narkoba dan dunia malam. Pipik mengetahui masa lalu Jeffrey. Ia tahu calon suaminya adalah mantan pecandu berat, pernah mengalami paranoid dan hampir kehilangan kewarasan.
Namun Pipik memilih bertahan. Mereka hidup menumpang, tanpa penghasilan pasti. Bahkan disebut hanya mampu makan satu piring berdua. Pada 7 Juni 2000, lahirlah anak pertama mereka, Adiba Hanza Az-Zahra. Kelahiran ini menjadi titik balik emosional bagi Jeffrey. Ia kini memikul tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Di saat hidupnya belum stabil, Pipik bukan hanya istri, tetapi juga penopang mental dalam fase tergelap Jeffrey. Periode 2000 hingga 2002 adalah fase yang nyaris tak pernah diceritakan secara utuh kepada publik. Bukan karena indah, melainkan karena terlalu sunyi dan terlalu berat. Setelah menggantikan kakaknya, Ustaz Aswan Faisal, dalam ceramah darurat di Singapura, hidup Jeffrey Al-Bukhari tidak langsung berubah. Tidak ada popularitas, tidak ada uang, tidak ada panggung besar. Yang ada justru keraguan dari dalam dirinya sendiri, kecurigaan dari orang-orang sekitar, dan tekanan ekonomi yang semakin nyata. Jeffrey baru saja hijrah, namun masa lalunya belum benar-benar dilupakan orang. Banyak yang bertanya dalam diam, benarkah dia sudah berubah? Atau ini hanya sementara? Namun tekad kuat untuk tetap hijrah menguatkan langkahnya. Di fase ini, Jeffrey mulai berceramah dari musala ke musala, mengisi majelis kecil di sudut-sudut Jakarta. Tidak ada jadwal tetap, tidak ada undangan resmi, tidak ada jaminan honor. Kadang ia pulang membawa amplop tipis, kadang pulang tanpa apa-apa. Namun setiap malam, ia tetap berdiri di depan cermin, mengulang materi ceramah, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa jalan yang dipilihnya ini bukan kesalahan. Ceramah pertamanya hanya dihargai Rp35.000. Namun itu disebut sebagai uang halal pertama yang ia bawa pulang. Pipik tetap mendampingi. Ia meninggalkan dunia modeling sepenuhnya, memilih hidup sederhana, dan menanggung stigma sebagai istri mantan pecandu. Sekitar tahun 2002, nama Jeffrey Al-Bukhari mulai muncul ke permukaan. Bukan lagi ceramah kecil di musala, melainkan masuk ke televisi nasional. Ia dipercaya mengisi program Salam Sahur di TV7. Disinilah publik mulai melihat sesuatu yang berbeda. Jeffrey tidak tampil sebagai ustaz formal. Bahasanya santai. Gaya bicaranya dekat dengan anak muda. Latar belakang kelamnya justru membuat ceramahnya terasa hidup. Dari sinilah julukan Ustaz Gaul mulai melekat. Undangan ceramah bertambah. Nama Jeffrey mulai dibicarakan. Dan untuk pertama kalinya, kehidupan rumah tangga mereka perlahan keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Seiring naiknya nama Jeffrey Al-Bukhari sebagai pendakwah baru yang digemari, Pipik Dian Irawati tidak sekadar berdiri di belakang layar. Ia mulai kembali ke dunia hiburan. Namun dengan identitas baru, muslimah dan figur publik religius. Karya aktivitas Umi Pipik di fase ini, aktif tampil mendampingi Jeffrey dalam acara dakwah. Mulai dikenal publik luas sebagai Umi Pipik. Tahun 2006, ikut berkarya di musik religi bersama suaminya, membawakan sholawat badar dan tola al-badru. Umi Pipik tidak hanya ikut terkenal, tetapi ikut bekerja dan berkarya. Di saat rumah tangga mereka mulai mendapat perhatian publik. Di tengah fase awal ketenaran itu, mereka telah lebih dulu dikaruniai anak kedua, Abidzar Al-Ghifari, lahir sekitar tahun 2001. Pada fase ini, Jeffrey mulai dikenal, tapi belum berada di puncak. Ekonomi mulai membaik, tapi belum mapan. Umi Pipik membagi waktu antara keluarga dan aktivitas publik. Abidzar tumbuh di masa ketika ayahnya sedang membangun nama, bukan saat kejayaan penuh. Memasuki 2005-2006, nama Jeffrey Al-Bukhari meledak secara nasional. Ceramahnya mengisi banyak televisi. Wajahnya muncul di berbagai media. Tahun 2006, ia merilis album religi, Lahir Kembali.
yang mengukuhkan posisinya sebagai ikon dakwah muda. Di titik ini, Jeffrey bukan lagi ustaz biasa. Ia menjadi figur publik nasional. Rumah tangganya ikut terseret kesorotan media. Dan Umi Pipik, yang dulu dikenal sebagai model remaja, kini dikenal sebagai istri ustaz populer, rekan dakwah, dan figur publik muslimah. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Di tengah ketenaran dan kesibukan itu, lahirlah anak ketiga mereka. Ayla Az-Zuhro, lahir sekitar tahun 2004. Berbeda dengan anak pertama, Ayla lahir saat nama ayahnya sudah dikenal luas. Kondisi ekonomi jauh lebih stabil, kehidupan keluarga mulai mapan. Namun justru di fase inilah, tekanan publik terhadap keluarga mereka semakin besar. Umi Pipik terus berkarya di saat nama suami di puncak. Setelah itu, Umi Pipik semakin aktif. Merilis lagu religi bersama artis ternama. Terjun ke dunia akting. Bermain di sinetron. Mengembangkan usaha. Restoran. Busana muslimah. Produk herbal, makanan, dan kecantikan. Ini menunjukkan satu hal. Umi Pipik bukan figur pasif di balik nama besar suaminya. Anak keempat, lahir menjelang akhir kehidupan UJ. Anak bungsu mereka, Ataya Bilal Rizkillah, lahir sekitar tahun 2010. Ataya lahir saat Jeffrey berada di puncak ketenaran. Keluarga mereka sudah dikenal luas. Kehidupan tampak sempurna di mata publik. Namun fase ini pula yang perlahan membawa mereka menuju babak paling gelap setelahnya. Seiring ketenaran, uang datang deras. Honor ceramah meningkat tajam. Kontrak iklan berdatangan. Album dan event mengalirkan pemasukan besar. Di fase inilah, publik mulai melihat perubahan gaya hidup UJ. Ia tampil dengan penampilan level tinggi, busana mahal, aksesori, dan hobi yang paling menyita perhatian publik, motor gede, moge. UJ dikenal sangat menyukai otomotif, khususnya motor bersilinder besar. Ia sering berkeliling dan berdakwah menggunakan moge bersama komunitas bikers. Salah satu koleksi terkenalnya adalah Kawasaki R6N berwarna hijau. Ia juga mengubah citra kaku seorang pendakwah dengan gaya busana yang trendy, seringkali memadukan baju koko modern dengan penutup kepala, peci atau topi, yang unik, yang kemudian menjadi tren di masyarakat. Namun saat itu, popularitas membuat semua tampak wajar. Banyak yang memuji, sedikit yang mempertanyakan. Kamis malam, 25 April 2013, sekitar pukul 22 hingga pukul 23 WIB, Ustaz Jeffrey Al-Bukhori berpamitan dari rumahnya di kawasan Rempoa, Jakarta Selatan. Malam itu ia menuju kawasan Kemang, bukan untuk berdakwah atau memenuhi undangan televisi, melainkan untuk bersantai. Ia berencana kopi darat dan menghabiskan waktu bersama adik kandungnya, Ustadz Fajar Siddiq, serta beberapa rekan dari komunitas motor yang selama ini dekat dengannya. Di sebuah kafe di Kemang, UJ duduk, mengobrol, dan bercengkerama seperti biasa. Namun orang-orang terdekatnya memperhatikan bahwa kondisi fisiknya tidak sedang prima. Ia terlihat lelah dan dikabarkan sedang kurang sehat, bahkan meriang. Meski begitu, malam tetap berjalan tanpa firasat apapun. Tidak ada ucapan perpisahan. Tidak ada tanda bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Memasuki Jumat dini hari, 26 April 2013, sekitar pukul 00 hingga pukul 00.40 WIB, obrolan pun selesai. Rombongan bersiap pulang ke rumah masing-masing. Di momen itulah Fajar Siddiq menyarankan agar kakaknya tidak mengendarai motor sendiri. Ia menilai kondisi fisik UJ yang tampak lelah serta waktu yang sudah sangat larut terlalu berisiko untuk berkendara. Namun UJ menolak. Ia tetap ingin pulang dengan mengendarai motornya sendiri, seperti yang kerap ia lakukan selama ini. Sekitar pukul 1 WIB,
Uje melaju seorang diri mengendarai Kawasaki R6N berwarna hijau. Ia melintasi Jalan Gedung Hijau Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jalanan relatif sepi. Tidak ada laporan hujan deras, tidak ada kejar-kejaran, dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Saat berada di depan rumah nomor 17, motor yang dikendarainya kehilangan kendali. Dengan kecepatan yang cukup tinggi, motor tersebut menabrak trotoar, lalu menghantam pohon pinang dengan sangat keras. Benturan itu menyebabkan kerusakan parah pada motor dan mengakibatkan luka berat pada tubuh Uje, terutama di bagian wajah dan kepala. Ia terlempar dan tergeletak di jalan. Sekitar pukul 1.10 WIB, Uje ditemukan dalam kondisi luka parah. Rekan-rekannya bersama petugas segera melakukan evakuasi dan membawanya ke rumah sakit Pondok Indah. Upaya pertolongan dilakukan secepat mungkin, namun kondisinya sudah sangat kritis. Sekitar pukul 2 WIB, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Ustaz Jeffrey Al-Bukhori telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Usianya 40 tahun. Dini hari itu, Jakarta masih sunyi. Namun kabar duka segera menyebar dan mengguncang banyak pihak. Seorang pendakwah yang dikenal luas dengan kisah hijrah, perubahan hidup, dan gaya dakwah yang dekat dengan anak muda, meninggal bukan di atas mimbar, melainkan di jalan raya, dalam sebuah kecelakaan tunggal. Si Ustadz Gaul, Uje, Ustadz Jeffrey Al-Bukhori wafat dengan kondisi yang menyedihkan. Setelah babak berkabut masa lalu Ustaz Jeffrey perlahan menghilang, namanya justru semakin terang sebagai sosok yang dikenal publik sebagai Ustaz Gaul. Namun ketenaran itu berakhir tiba-tiba. Sejak kepergiannya pada tahun 2013, kabut tebal kembali menyelimuti keluarga yang ditinggalkannya. Umi Pipik, istri tercinta Ustaz Jeffrey Al-Bukhori, harus menghadapi kenyataan paling berat dalam hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga harus berdiri sendiri sebagai single parent bagi 4 anak yang masih sangat belia. Saat Uje wafat, usia anak-anak mereka masih jauh dari kata dewasa. Adibah Hanza dan Abidzar Al-Ghifari masing-masing berusia 12 tahun, Ayla Azuro baru berusia 6 tahun, sementara Ataya Bilal masih 5 tahun. Hari-hari setelah kepergian Uje bukanlah masa yang mudah. Kehidupan keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi relatif mapan berubah drastis. Umi Pipik harus memikirkan satu hal yang paling mendasar, bagaimana menghidupi dan membesarkan keempat anaknya tanpa sosok ayah di sisi mereka. Perlahan, ia mulai bangkit. Salah satu langkah yang diambilnya adalah melanjutkan dakwah. Umi Pipik mulai menerima undangan ceramah di berbagai majelis taklim, bukan untuk menggantikan Uje, melainkan meneruskan nilai dan pesan yang selama ini diperjuangkan almarhum suaminya. Dari mimbar ke mimbar, ia berbagi kisah, pengalaman, dan penguatan spiritual, sambil tetap memikul beban sebagai ibu tunggal. Di sisi lain, Umi Pipik juga mengandalkan royalti dari karya-karya religi Uje, baik lagu maupun buku yang masih beredar. Bersamaan dengan itu, ia mulai merintis usaha sendiri, termasuk bisnis busana muslimah dan butik kecil, sebagai upaya membangun sumber penghasilan yang lebih stabil. Selain berdakwah dan berbisnis, Umi Pipik juga sempat terlibat dalam dunia syuting dan periklanan. Ia dipercaya menjadi brand ambasador beberapa produk kecantikan herbal dan sesekali tampil di acara televisi bertema religi. Semua itu dijalani bukan demi popularitas, melainkan demi memastikan kebutuhan anak-anaknya tetap terpenuhi. Untuk bertahan, ia juga menggunakan sisa tabungan keluarga yang ada. Namun Umi Pipik tidak pernah menutupi kenyataan bahwa kondisi ekonomi keluarganya saat itu sangat berbeda dibandingkan ketika Uje masih hidup. Masa tersebut menjadi periode penuh penyesuaian, tekanan, dan perjuangan sunyi yang jarang terlihat oleh publik. Di balik sorotan kamera dan nama besar almarhum suaminya, Umi Pipik menjalani peran ganda, sebagai ibu, pencari nafkah, sekaligus penjaga warisan spiritual keluarga. Kabut memang kembali turun, tetapi di dalamnya, ia memilih untuk tetap melangkah, satu hari demi satu hari, bersama keempat anaknya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Cobaan keras menghantam kehidupan anak dan istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhori. 14 bulan setelah Uje wafat,
tragedi lain kembali datang tanpa ampun. Pada Jumat dini hari, 20 Juni 2014, sekitar pukul 3 WIB, rumah yang ditinggali Umi Pipik dan keempat anaknya dilalap api. Umi Pipik terbangun setelah mendengar suara kaca pecah, disusul hawa panas yang menyengat hingga membuat pendingin ruangan di kamarnya meleleh. Api diketahui mulai membesar dari lantai dasar, tepatnya di area ruang tamu. Asap tebal dengan cepat menutup akses tangga dan lantai bawah. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan harta benda. Dalam kondisi panik, Umi Pipik terpaksa mengambil keputusan paling berisiko, menyelamatkan anak-anaknya dengan melompat dari balkon lantai 2. Satu persatu anak didekap erat saat loncatan dilakukan. Nyawa berhasil diselamatkan, namun Umi Pipik mengalami cedera patah kaki akibat kejadian tersebut. Belakangan terungkap, kebakaran itu bukan musibah biasa. Polisi menyimpulkan rumah tersebut sengaja dibakar oleh seorang pria berinisial 4, yang sebelumnya sempat ditolong dan tinggal di rumah itu untuk belajar agama. Pelaku menyimpan sakit hati setelah ditegur dan diminta pergi oleh Umi Pipik. Sebelum membakar gorden dengan korek api gas, pelaku juga mencuri uang sekitar 4 juta rupiah dan memasukkannya ke dalam tas gitar milik almarhum Uje. Rumah itu hangus tak bersisa. Tragedi kebakaran ini terjadi saat kondisi keluarga belum sepenuhnya pulih dari duka wafatnya Uje. Hubungan Umi Pipik dengan keluarga besar almarhum juga sudah lebih dulu merenggang. Ketegangan bermula beberapa bulan setelah April 2013, ketika makam Uje dipugar menjadi sangat mewah dengan marmer hitam. Umi Pipik secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya karena dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip yang diyakininya. Sejak saat itu, hubungan menjadi dingin. Pihak keluarga Uje pun sempat menyampaikan ke publik bahwa Umi Pipik dianggap menjauh dan memutus akses komunikasi. Dengan hubungan yang sudah tidak harmonis tersebut, bantuan dari keluarga besar Uje tidak mengalir. Bahkan ketika Umi Pipik dan anak-anaknya kehilangan rumah akibat kebakaran. Pasca kejadian itu, Umi Pipik benar-benar jatuh ke titik paling bawah. Dengan kondisi kaki yang masih cedera, tanpa rumah, dan tanpa kestabilan ekonomi, ia harus menghidupi 4 anak seorang diri. Selama kurang lebih 5 tahun, mereka hidup berpindah-pindah kontrakan hingga 9 kali, menjalani hidup nomaden tanpa kepastian. Keterpurukan ekonomi berdampak langsung pada anak-anak. Putra sulungnya, Abidzar Al-Ghifari, mengambil keputusan besar dengan berhenti sekolah saat SMA dan masuk ke dunia hiburan demi membantu ekonomi keluarga serta membiayai sekolah adik-adiknya. Keputusan ini justru memicu cibiran publik. Umi Pipik dituduh mengeksploitasi anaknya sendiri. Tudingan itu dibantah langsung oleh Abidzar. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni datang dari dirinya, karena melihat sang ibu berjuang sendirian setelah rumah terbakar dan kondisi ekonomi runtuh. Umi Pipik pun menegaskan tidak pernah memaksa anak-anaknya bekerja dan membebaskan mereka menentukan jalan hidup masing-masing. Di tengah kehilangan rumah, cedera fisik, konflik keluarga, dan hujatan publik, Umi Pipik tetap bertahan. Dalam sunyi dan tekanan yang panjang, ia memikul peran sebagai ibu, ayah, sekaligus tulang punggung keluarga, menjaga keempat anaknya agar tetap berdiri, meski hidup terus menguji tanpa henti. Masa-masa nomaden setelah kebakaran rumah tahun 2014 menjadi periode terberat bagi Umi Pipik. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harus menghadapi tantangan besar untuk mencari nafkah sambil diterpa isu miring. Selama kurang lebih 5 tahun, Umi Pipik dan keempat anaknya berpindah-pindah kontrakan hingga 9 kali. Kehidupan nomaden itu menuntutnya bertahan dari hari ke hari, sementara anak-anaknya menyaksikan perjuangan ibunya dengan penuh cemas. Umi Pipik tetap menjadi tulang punggung utama keluarga. Aktivitasnya meliputi berdakwah dan mengisi ceramah di berbagai majelis taklim, meski jadwal sering terganggu dan kontrak televisi dibatalkan setelah ia memutuskan untuk mengenakan cadar, yang dianggap ekstrim oleh sebagian pihak. Selain itu, ia menjadi brand ambasador produk skincare, merintis bisnis busana muslimah dan kuliner, serta sesekali kembali ke dunia hiburan, seperti bermain film Haji Backpacker dan merilis single religi bersama trio Madinah. Di tengah perjuangan itu, putra sulungnya, Abidzar Al-Ghifari,
memutuskan berhenti sekolah saat SMA. Keputusan ini lahir dari rasa tanggung jawab untuk membantu ibunya, membiayai sekolah adik-adiknya, dan menopang keluarga yang masih rapuh secara ekonomi. Namun langkahnya ini memunculkan cibiran dari netizen, yang menuding Umi Pipik mengeksploitasi anak demi ekonomi. Abidzar menegaskan, keputusan itu murni dari dirinya sendiri, karena ia menyaksikan langsung perjuangan ibunya yang berjuang sendirian. Umi Pipik pun menegaskan bahwa ia tidak pernah memaksa anak-anaknya bekerja dan selalu membebaskan mereka menentukan jalan hidup. Ironisnya, di tengah masa-masa penuh perjuangan itu, Umi Pipik yang mulai dikenal sebagai pendakwah, tiba-tiba mendapat gelar baru. Bukan ustazah, tapi pelakor syar'i Indonesia. Sekitar November 2017, foto kemesraan yang diduga memperlihatkan Umi Pipik dan Sunu X Mata Band viral di media sosial. Tudingan muncul bahwa ia menjadi orang ketiga atau pelakor syar'i, karena Sunu saat itu masih berstatus suami sah suci. Isu ini memuncak dan menambah hujatan publik, sekaligus memperkeruh hubungan Umi Pipik dengan keluarga besar almarhum UJ. Simpang siur kabar pernikahan Sunu dan Umi Pipik sempat beredar. Ada yang menyebut pernikahan itu sudah terjadi setahun sebelumnya. Namun, kakak Suci, Citra, kemudian meralat pernyataannya. Ia menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah perjalanan umrah bersama Pipik 3 tahun sebelumnya. Meskipun begitu, fakta yang terungkap adalah Umi Pipik memang menikah dengan Sunu secara di bawah tangan, tanpa restu keluarga Suci. Citra menegaskan bahwa adiknya keluar dari rumah setelah pernikahan tersebut, dan kini Suci beserta ketiga anaknya sudah hidup damai, tidak ingin lagi memikirkan peristiwa itu. Akhirnya karena kisruh kasus nikah siri itu, Umi Pipik dapat gelar baru dari netizen Indonesia sebagai pelakor syar'i. Tak hanya gelar baru yang menyakitkan itu, netizen juga menguliti masa lalu Umi Pipik ketika masih menjadi bintang video klip Stinky. Foto-foto dan kapture dari video klip Ku Ingin memperlihatkan sosok Pipik yang belum berhijab. Dalam video itu, Pipik tampil seksi dengan tank top berbelahan dada rendah dan sempat berakting berpelukan dengan pria yang diduga ex-vokalis Stinky, Andre Taulany. Meski video lawasnya menjadi konsumsi publik dan diperbincangkan bersamaan dengan isu pernikahan dengan Sunu, Umi Pipik tetap memilih bungkam. Badai seolah tak kunjung reda menerjang kehidupan Umi Pipik. Setelah kepergian almarhum UJ, ia harus menelan pil pahit menjadi bulan-bulanan netizen akibat diterpa isu pelakor syar'i. Di tengah cercaan publik, ia juga harus berjuang menghidupi 4 anaknya secara nomaden, berpindah-pindah kontrakan hingga 9 kali selama 5 tahun lamanya. Namun, ketegaran itu akhirnya membuahkan hasil. Dengan mengumpulkan sisa martabat dan tenaga, Umi Pipik berhasil membangun istana baru bagi anak-anaknya. Berkat perpaduan uang penjualan tanah warisan rumah Rempoa yang terbakar dulu, hasil kerja kerasnya berdakwah, serta pengorbanan Abidzar Al-Ghifari yang rela putus sekolah demi menjadi aktor, mereka berhasil menegakkan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, seluas 750 meter persegi. Sayangnya, saat kebahagiaan baru saja dirasakan di rumah baru tersebut, masalah belum berakhir. Sebuah rahasia besar terungkap. Umi Pipik ternyata selama ini memendam rasa sakit yang luar biasa sendirian. Ia divonis menderita tumor kelenjar getah bening. Puncaknya terjadi pada September 2020, ketika kondisinya benar-benar tumbang hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Momen itu menjadi pemandangan yang menyayat hati, di mana anak-anaknya baru menyadari bahwa selama mereka berjuang mencari tempat tinggal, sang ibu juga tengah berjuang antara hidup dan mati melawan penyakit mematikan. Belum reda badai sakit itu, Pipik kembali mengguncang jagat raya dengan kejujuran yang terasa seperti sembilu bagi para pemuja sang Ustadz Gaul. Di tengah kenyamanan istana barunya pada Mei 2021, ia meledakkan bom waktu yang selama ini ia peluk erat sendirian. Dalam podcast YouTube Vena Melinda, Umi Pipik membuat sebuah pengakuan bahwa sang singa mimbar, Ustadz Gaul, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, telah berpoligami dengan 3 istri selama hidupnya. Seketika, kesucian image, bidadari surga, yang selama ini dipuja-puji umat runtuh berantakan. Dunia maya terbakar. Publik meradang,
merasa dikhianati oleh retorika manis di atas panggung dakwah. Netizen pun tak segan melayangkan kritik tajam, menuding sang pendakwah hanya lihai merangkai ayat tanpa mampu jujur pada realita. Pemujaan terhadap sosok Ustadz Gaul pun bergeser menjadi kecurigaan. Benarkah dakwahnya selama ini hanya topeng di balik rahasia yang terkunci rapat? Namun, di balik sengitnya hujatan, Pipik punya alasan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar mencari panggung. 8 tahun setelah kematian Ustadz Jeffrey, dia baru membongkar aib itu. Ia terpaksa menyeret rahasia ini ke hadapan publik demi satu misi, memastikan keamanan dan kebenaran nasab darah daging almarhum. Ia dihantui kecemasan akan keberadaan anak laki-laki dari istri kedua UJ, yang entah di mana rimbanya. Bagi Pipik, menyampaikan ini ke publik bukan lagi soal aib atau sensasi, melainkan soal tanggung jawab moral dan perlindungan bagi anak-anaknya sendiri. Ia takut jika dibiarkan membisu, kelak anak-anak kandungnya secara tak sengaja menjalin hubungan asmara dengan saudara sedarah mereka sendiri. Di mata dunia, Pipik mungkin dianggap menghancurkan nama baik almarhum, namun di matanya sendiri, ia sedang membasuh dosa masa lalu demi menyelamatkan masa depan anak-anak yang tak berdosa, meski harus kembali menjadi sasaran kebencian di tengah rasa sakitnya yang belum sembuh sepenuhnya. Keinginan ini bahkan muncul dari sebuah mimpi. Pipik mengaku bermimpi didatangi seorang anak yang menarik tangannya, dan mimpi itu ia ceritakan kepada anak-anaknya. Ia menegaskan, anak-anaknya sudah mengetahui bahwa ayah mereka memiliki istri lain sebelum meninggal. Meskipun demikian, Umi Pipik tidak secara jelas menyebut siapa sosok kedua dan ketiga istri UJ. Ia hanya mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan istri kedua, yang menurutnya baik, dan bahwa istri ketiga merupakan seorang figur publik, sehingga namanya tidak bisa diungkapkan. Ini sudah masa lalu beliau, dan anak-anak saya juga sudah tahu, jelas Umi Pipik. Terbongkarnya poligami almarhum UJ menghantam citranya seperti kilatan badai. Sosok yang selama ini dipuja sebagai ikon dakwah dan suami ideal kini terlihat rapuh di mata publik. Bagi Umi Pipik, pengakuan itu adalah beban sekaligus tanggung jawab. 8 tahun rahasia tersimpan, kini terkuak untuk mencegah bahaya masa depan bagi anak-anak dari istri lain. Kejujuran ini menuntutnya menghadapi amarah, tudingan membuka aib, dan sorotan pedas masyarakat. Umat terbagi. Sebagian merasa kecewa dan terpukul. Citra suci UJ retak. Sebagian lain memilih menerima, menunduk pada ketentuan agama, dan tetap menghargai warisan ilmu yang ditinggalkannya. Pengakuan ini bukan sekadar cerita lama yang keluar. Ia menancap, mengguncang, dan meninggalkan bayangan gelap yang menodai cahaya masa lalu. UJ yang dulu dihormati kini berdiri di persimpangan antara pujian dan celaan, antara cahaya dakwah dan bayangan rahasia rumah tangganya. Seolah kabut tak pernah menyingkir, keluarga almarhum UJ kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, bukan rahasia poligami sang ibu yang mengusik, melainkan putra mahkota mereka, Abidzar Al-Ghifari. Ia terus diseret ke pusaran kontroversi, badai yang tak kunjung reda hingga 2025-2026. Sebagai pewaris nama besar, Abidzar seharusnya menapaki dunia hiburan dengan tenang. Namun takdir berkata lain. Setiap langkahnya, setiap gerak dan pilihannya, selalu menjadi bahan bisik-bisik dan hujatan publik. Oktober 2024, dunia maya meledak oleh sebuah foto vulgar yang diduga mirip dirinya. Tatapan menilai dan menuding, mempertanyakan, apakah integritas seorang anak ustaz ternama masih tersisa? Februari 2025, blunder terjadi dalam film yang dibintanginya, A Business Proposal. Abidzar mengaku tak menonton versi asli demi membangun karakternya sendiri. Penggemar murka, boikot dilancarkan, dan film remake itu sepi penonton. Tak lama kemudian, ia dicap aktor congkak dan sombong. Permintaan maaf terpaksa dilontarkan, tapi bayang-bayang tuduhan terus membuntuti langkahnya. Juli 2024, perseteruan panas dengan netizen meledak. Ia mengancam melaporkan dan menelusuri pemilik akun yang mengaitkan kematian UJ dengan kecelakaan suami Jennifer Chopin, Dali Wasing. Harga diri mendiang ayahnya dipertahankan.
bahkan dengan api kemarahan sendiri. Sepanjang 2024-2025, gaya hidupnya tak pernah lepas dari sorotan. Anting, rokok, hingga video viral bermain padel mengenakan baju wanita, memicu kritik tajam. Umat menyayangkan ketidakfahamannya selaku keturunan dari keluarga pendakwah terkenal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Publik menuntutnya meniru meski secuil sosok religius sang ayah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tapi, Abidzar tetap berjalan di jalannya sendiri, di antara cahaya dan bayang-bayang kontroversi. Namun, jawaban Abidzar, "Aku sendiri ngerasa emang gak gampang jadi anak pemuka agama, di mana almarhum juga dikenal sama banyak orang. Emang berat, karena aku sendiri pengen eksplor diri sendiri pun jadi susah. Contohnya even aku pakai celana pendek pun diomelin gitu," paparnya. "Kenapa harus bawa-bawa almarhum di sana? Dia udah meninggal juga nggak perlu dibawa-bawa," tutupnya. Masa kelam Ustaz Jeffrey terpatri di setiap jejaknya. Keberhasilannya sebagai Ustaz gaul, figur yang dicintai banyak orang, kini terselimuti bayang-bayang tragis. Kematian yang mengejutkan, kontroversi yang muncul pasca kepergiannya, rahasia yang terkuak melalui istri tercintanya, dan bayangan langkah putranya, semua seakan menorehkan luka yang tak kunjung sembuh. Padahal mereka adalah keluarga pecinta ayat-ayat, penyebar amanah dan kebaikan. Namun di balik cahaya itu, kabut gelap tak pernah benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Dan kita bertanya pada diri sendiri, entah sampai kapan bayangan itu akan terus mengintai, menggerogoti, menyisakan sisi gelap yang tak pernah benar-benar hilang, dan akan selalu menjadi bahan pembicaraan umat. Entahlah. Bagaimana mungkin seorang istri doanya diterima kalau masih suka ngelawan sama suami? Bagaimana seorang suami doanya bisa diterima kalau juga masih suka bohong kepada istri? Gitu ya. Bagaimana anak bisa diterima doanya kalau masih suka durhaka sama orang tuanya? Oke.